undang kita di sini. Tapi karena saya menghadirkan kita dan kita kepingin banget dapat statement dari dia, boleh kita di open aja videonya. Sorry, kameranya boleh open buat kita. Niki, selamat pagi Niki. Wow, Niki juga masih siap-siap nih Niki. Sorry ya Niki. Sorry Niki. Halo, sorry ya Niki. Pagi Niki. Pagi dong. Suaraku kedengaran nggak? Jadi Niki ini kita undang di sini karena saya rasa dia adalah salah satu ibu yang banyak didengar oleh ibu-ibu di luar sana ya. Jadi artinya pada kesempatan ini saya ingin Niki bercerita tentang kelahiran normal yang dipilih ya. Kemudian kita pengen tahu ya gimana dia awalnya melalui proses menyusui. Tentu saja ini tidak mudah ya. Nanti kita akan banyak diskusi tentang ini. Dan di buku Sang Bayi kita banyak membahas di awal-awal kelahiran. Kemudian pada kesempatan ini kita akan banyak bicara tentang ibu kerja, terutama ibu-ibu yang cutinya pendek, strateginya gimana, atau ibu-ibu yang mempunyai kemudahan-kemudahan seperti ibu-ibu yang bekerja di makmum ini ya. Jadi katanya ada fleksibilitas, itu baik ya. Udah siap? Tasya, Anda mari boleh mulai di depan aja, Anda mari. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil menunggu Niki ya. Sorry Niki ya, Niki akan keluar jam 10:30 ya Niki. Sorry banget Niki. Ayo Anda mari ngobrol aja kita. Ini adalah rising star saya sebetulnya yang sudah rising star di Bunda ya. Di Bunda Hospital, kami bekerja di rumah sakit yang sama. Terima kasih banget Anda mari sudah ada di sini. Kita ngobrol dulu. Nanti tolong beri info aja kalau Niki udah gabung. Anda mari kita ingin ngobrol di sini sebagai dokter nih, sebagai sesama dokter. Jadi kalau dokter itu kan terbatas ya, cuman di kamar praktek aja. Dan sekarang kita akan menjadi pelopor untuk mengedukasi ibu hamil itu sebelum kelahiran, gitu ya. Nah, saya ingin bertanya nih sama dokter Anda Mari, sebagai ibu dan sebagai edukator di Manggung juga dan sebagai dokter anak di Bunda Hospital. Apa sih yang biasanya suka ditemukan dalam pelayanan sehari-hari, baik sebagai edukator maupun sebagai ibu mungkin ya? Boleh, silakan. Ya. Jadi memang sebagai dokter yang sering saya temui itu ibu-ibu hamil itu persiapannya biasanya mereka matang banget. Matang banget. Oh, persiapannya. Semua buku kayaknya mereka punya, ilmunya ada di luar kepala. Ya. Nah, tetapi nanti ketika bayinya itu lahir, ya benar. Biasanya itu apa yang menghasilkan ketawa ya, langsung kebanyakan tuh hilang ingatan ibunya. Gitu. Langsung amnesia sesaat gitu ya. Terus abis itu kemudian jadi belajar lagi dari nol. Saya membayangkan untuk itu aja yang udah mantap banget aja mereka mengalami amnesia sesaat ketika bayinya ada. Bagaimana ketika ibu-ibu yang sedang hamil itu tanpa persiapan sama sekali, gitu. Dan memang biasanya yang mungkin ibu-ibu itu kurang paham atau mungkin maksudnya mereka kayak oh ya udah mungkin pernah punya pengalaman anak sebelumnya. Mereka kadang-kadang itu nggak expect atau nggak mengira bahwa ternyata pengalaman anak pertama, anak kedua dan anak ketiga itu beda sih. Dari satu rahim itu aja bisa beda, apalagi dari orang lain gitu ya. Jadi memang banyak sekali yang nggak apa-apa karena udah pernah punya pengalaman anak pertama, nanti mungkin anak kedua akan seperti itu lagi. Padahal sebenarnya itu kita benar-benar beda lagi dari itu. Jadi pengetahuan itu penting, betul. Tapi sebetulnya ketenangan dia dalam mengingat pengetahuan yang dia udah tahu itu sangat penting justru di awal-awal. Benar banget gitu ya. Iya. Ya. Saya di sini tuh saya di antara ibu-ibu yang menurut saya hebat ya. Ada dokter Anda Mari yang baru 1 tahun menjadi ibu. Ada Hukum yang sudah 6 tahun ya menjadi ibu. Kemudian ada Niki yang 2 tahun menjadi ibu dan sekarang juga sudah hamil. Sebetulnya ada kesamaan ya, ibu itu adalah pasti ingin memberikan yang terbaik. Semua ibu, gak ada ibu yang tidak mau memberikan yang terbaik.
Tadi ya sehubungan dengan pengetahuan itu, sebetulnya yang harus diketahui ibu nomor satu dalam memulai proses menyusui adalah harus tahu persis kenapa sih orang harus memilih ASI. Nah, saya senang banget nih ada bapak-bapak di sini ya. Terima kasih Uung sudah banyak ayah di sini ya. Dan ayah ini perannya sangat penting. Memang yang melakukan ibu, seperti mungkin suaminya ada Alam ya. Kemudian Jojo luar biasa ya. Saya juga kemarin bertemu 1 hari kayaknya udah kenal lama gitu. Memang tipikal breastfeeding father atau ayah ASI itu tipikal memang harus seperti Jojo atau dia seperti suaminya Niki, suaminya Anda Mani, tenang tapi support gitu. Ya, itu gak sih menurut Anda Mani? Benar banget, karena kalau kita menyusui itu sebenarnya justru yang paling penting adalah lingkungan sekitar, Dok. Ya, tidak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi ibaratnya perempuan itu cuma modal tete aja ya. Gitu. Tetapi memang dukungan dari orang sekitar itu sangat berperan penting karena memang bagaimana mental kita disupport, bagaimana memang kita menjalani aktivitas atau kegiatan sehari-hari, dan ketika punya bayi itu semuanya itu baru, bukan cuma kita yang belajar, tetapi bayinya sebetulnya juga belajar. Gitu. Jadi semuanya belajar dan memang untuk adaptasi itu butuh proses. Kalau misalnya memang lingkungannya tidak mendukung atau tidak kuat, nah biasanya itu seringkali membuat ibu-ibu itu stres. Ya, kita bekerja di rumah sakit yang sama. Saya membangun satu sistem di rumah sakit kita itu paling sedikit perlu 2 tahun. Jadi niat yang bagus, niat yang cukup, dukungan yang cukup harus disertai dengan pemilihan tempat bersalin yang baik. Tetapi kalau niatnya bagus, tinggi sekali, buku sang bayi ini sebetulnya untuk memberikan cara-cara sederhana seandainya tidak melahirkan di tempat yang kurang mendukung. Ikutin aja prinsip-prinsipnya ya. Saya sekarang seringkali pamer-pamer prakolostrum kan, itu bukan tidak ada maksudnya. Anda pasangan yang tidak melahirkan di tempat yang tidak mendukung, jangan kecil hati. Perus-perus aja, tetek-tetekin aja. Karena sebetulnya intuisi atau insting bayi dan intuisi ibu, asal jangan pegang ini akan mematikan intuisi Anda sebagai ibu. Ya, jadi bapak-bapak ingatkan kalau baru melahirkan itu jangan pegang ini. Karena ini kayaknya mematikan insting ibu. Jauh-jauh gini, minimal 2 minggu, minimal. Bagus-bagus kalau 2 bulan. Kenapa? Karena kalau ada waktu tidur. Karena istirahat itu penting untuk produksi. Gitu ya, mudah-mudahan banyak ibu di sini kalau didukung oleh tempat bersalin yang baik, udah pasti Anda tidak akan sempat melihat HP. Tapi kalau Anda tidak didukung dengan rumah sakit atau tempat melahirkan yang mendukung, jangan pegang HP. Kalau susah cari aja sampai ketemu, taruh aja bayinya. Pasti itu intuisi, ada refleks primitif, itu ada di buku sang bayi ya. Refleks primitif itu bayi itu kalau bikin dia nyari. Ya, kemudian kalau tepat dia ngisep, itu refleks, Tuhan udah kasih. Gitu ya. Kemudian kalau bayinya nangis, susunya tempel aja terus. Biasanya pasti akan berhasil. Tentu monitoring tetap ya. Jadi artinya pengetahuan yang cukup. Kalau hilang ingatan sementara, bapak-bapak pegang kendali. Karena ibu yang kurang tidur itu mikir gak bisa ya. Pokoknya kasih aja bayinya, kalau dia punya waktu, kasih dia minum, kasih dia makan, kasih dia tidur. Udah bisa. Bisa ya, Niki, udah bisa Niki. Selamat pagi Niki. Sorry, ada gangguan teknis sedikit. Terima kasih Niki di tengah-tengah kesibukannya. Mudah-mudahan bisa sharing di sini tidak lebih dari 5 menit ya. Sharing tentang mengapa Dok, maaf banget. enggak apa-apa, itu mencerminkan ibu bekerja, ibu carrier, melakukan segala hal. Enggak apa-apa Niki. Niki mau close kamera juga boleh, tapi yang penting mungkin suara. Iya. Nggak apa-apa dok. Enggak apa-apa ya. Supaya kelihatan asli nih Niki. Tetap cantik kok Niki.
Makasih Ini dok. malah bagus banget karena kita sekarang membahas tentang ibu bekerja ya. Ibu bekerja itu multitasking, lihat Niki ya, bisa ini bisa itu. Niki boleh nggak sharing sedikit tentang pertama ya, saya mau ke belakang lagi. Melahirkan normal itu kan sebetulnya di kota besar kurang populer Niki ya. Jadi melahirkan normal di kota besar, di tempat saya bekerja itu kelahiran normal dipikirnya tidak normal gitu ya. Pemilihan kelahiran normal itu kenapa sama Niki itu kepikir gitu? Silakan Niki. Sebenarnya menurut saya semua melahirkan normal ya dok ya. Cuma saya Ya. mungkin vaginal birth mungkin. Em, karena awalnya saya takut operasi dok, saya takut sekali dengan proses operasi. Dan setelah saya baca-baca buku soal persalinan, Tuhan tuh luar biasa sekali menciptakan tubuh manusia dan bayi di dalamnya yang sudah mengetahui bagaimana cara keluar dari tubuh ibunya. Mereka bisa tahu kapan harus keluar, lewat mana, dan kapan harus nundukin kepalanya, dan lain-lain. Jadi dari situ saya percaya banget bahwa Tuhan akan membantu saya dalam proses persalinan. Belum lagi pada saat bayi keluar lewat vaginal tuh kayak banyak bakteri-bakteri baik yang akan diterima bayi. Jadi saya ingin sekali anak saya bisa mendapatkan hal itu. Dan saya juga ingin sekali merasakan IMD dan skin to skin langsung pada saat setelah melahirkan. Jadi saya udah bulat decide untuk melakukan vaginal birth. Terima kasih ya Niki, itu bagus banget dan banyak ibu di sini tidak tahu ya, banyak ibu-ibu tidak tahu bahwa kelahiran normal itu adalah yang terbaik. Tadi Niki udah bilang bahwa kuman-kuman baik dia di tempat yang paling kotor, Tuhan tuh kasih di situ lahirnya. Karena memang sistem kekebalan itu dibangunnya di situ. Ya, kemudian betul tadi skin to skin, IMD itu sebetulnya menambah lagi kuman-kuman baik yang ada di situ. Sehingga mudah-mudahan kelahiran normal yang dipilih oleh Niki itu mengoptimalkan sistem kekebalan. Kemudian yang kedua Niki, pertanyaan pendek aja. Niki kan lahirnya di luar ya. Itu kelahiran normal yang dipilih buat Niki, ada nggak proses yang menyulitkan saat proses menyusui itu harus Niki mulai? Silahkan Niki. Oke, ini mungkin kesalahan atau kekurangan aku yang mungkin aku harus perbaiki di kehamilan yang kedua ini. Aku begitu banyak belajar tentang persalinan, tentang mengurus newborn dan lain-lain, tapi aku kurang belajar mengenai breastfeeding atau menyusui. Saya tuh berpikir breastfeeding itu akan terjadi secara natural, akan ada naluri dan segala macam. Cuma ternyata butuh juga ilmu-ilmunya gitu. Jadi terima kasih banget Dokter Tiwi sudah mengeluarkan buku Sang Bayi yang akan mengajarkan para ibu-ibu mengenai breastfeeding juga gitu. Jadi untuk 2 hari pertama pada saat saya melihat susu saya sedikit tuh saya stres, which actually itu normal sekali air susunya sedikit karena lambung bayi pun juga masih kecil sekali. Ya. Tapi setelah hari kedua saya ketemu konsultan lactation, beliau bilang kayak memang yang dibutuhin bayi kamu itu cuma segini, kamu nggak perlu stres gitu. Dan saya waktu itu sangat mengupayakan untuk direct breastfeeding yang membuat saya harus bercucuran air mata karena saya merasa gagal. Terus dia juga bilang kayak bayi kamu aja tahu cara jalan keluarnya, masa bayi kamu nggak bisa membedakan puting kamu dan dotnya. Jadi kamu harus calm, kamu harus tenang, kamu harus happy, jangan terlalu stres. Dan akhirnya setelah afirmasi-afirmasi seperti itu membuat ASI saya semakin banyak dan akhirnya sampai nggak lama, sampai 6 bulan cuma saya happy dan saya bisa merasakan hal itu sama anak saya. Ya, terima kasih. Saya tahu Niki sekarang sedang hamil. Saya akan segera mengirim buku Sang Bayi, mudah-mudahan bisa membaca. Karena memang semua ya kelahiran normal maupun seksio itu memang yang paling berat adalah di awal. Kemudian dan Isa kalau mau ikut boleh Isa. Selamat pagi Isa. Selamat pagi Isa. Mau punya adik ya Isa. Niki kalau boleh saya bertanya lagi bahwa mental health itu kan sesuatu yang sangat penting ya. Untuk Niki yang baru, Niki ini saya tahu dari ibunya, Niki ini kecilnya juara. Niki anak orang yang sangat cerdas. Niki orang yang sangat brilliant. Artinya ibu yang cerdas saya percaya ibu yang cerdas itu akan melahirkan anak yang cerdas. Saya ingin tahu bagaimana Niki disupport oleh suami
atau lingkungan, atau support itu nggak gitu penting waktu Niki lagi kalut? Silahkan Niki. Ya, support system itu penting sekali ya dok. Dan support system bukan hanya kata-kata, oh support system adalah orang-orang yang berada di sekitar kita dan menyayangi kita. Bukan hanya sampai di situ, tapi mereka pun harus benar-benar membantu kita. Jadi waktu itu kan saat saya lahiran di luar, kita nggak ada pembantu ya, jadi nggak ada yang membantu kita. Benar-benar suami saya tuh harus take turns gitu. Jadi pada saat saya menyusui, mungkin dia cuci-cuci botol dan lain-lain gitu. Terus mama saya punya bagian untuk memberikan nutrisi yang baik untuk saya gitu. Jadi beliau masak. Kalau pagi-pagi saya bisa lebih lama tidur, saya kasih bayinya ke mama gitu. Jadi kalau sekarang saya udah diajarin kita harus selain ada birth plan, ada breastfeeding plan juga. Jadi jam segini waktunya tidur siapa yang cuci botol, terus siapa yang akan mengurus bayi dari jam segini jam segini. Jadi kayak kita pun sebagai ibu juga waras ya, karena banyak sekali yang membantu dan orang-orang yang kita percayai. Ya, terima kasih Niki. Ini yang terakhir Niki ya, karena kita mau membahas ibu bekerja nanti sampai siang. Bagaimana pandangan Niki ya tentang ibu bekerja yang menyusui, terutama tentang cuti, harus berapa lama atau memang tidak harus bekerja? Bagaimana pandangan Niki tentang ibu menyusui yang bekerja dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang cuti 6 bulan? Sebagai ibu yang aktif, Niki mungkin punya pandangan-pandangan, mudah-mudahan itu bisa menjadi pemikiran juga ya pada semua kita yang nanti siang akan diskusi di sini. Silakan Niki. Itu luar biasa sekali ya dok, tanpa kita sadari kita sebagai perempuan, sebagai ibu itu sangat-sangat multitasking. Kita bisa melakukan berbagai macam hal dalam satu waktu. Dan itu mungkin adalah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ibu dan sebagai perempuan. Dan ya itu hak masing-masing dari ibu mau cuti berapa lama dan apa yang mau dilakukan selama mungkin lingkungannya dan support sistemnya juga mendukung. Jadi saya support banget kalau misalnya ada ibu cuti untuk benar-benar mengurus anaknya yang baru lahir, dan juga untuk support sistemnya juga jangan sampai lupa, jangan ditinggal sendirian ibunya untuk selalu dibantu. Ya, terima kasih Niki. Terima kasih, saya janji tadi tidak lebih dari 10 menit. Selamat beraktivitas Niki ya. Ada yang mau disampaikan? Banyak. Kenapa dong? Ada lagi yang mau disampaikan Niki? Yang mau saya sampaikan mungkin kita harus ingat bahwa semua ibu hebat, mau menyusui 2 tahun, 2 bulan, 2 minggu, bahkan berusaha menyusui 2 hari pun kita semua hebat. Bagaimana cara jalan lahir anak pun juga tidak akan mengurangi nilai kita sebagai seorang ibu. Jadi selalu bahagia dan selalu menjadi ibu yang sehat dan bahagia untuk anak-anaknya. Oke, terima kasih Niki. Terima kasih dok, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Salam buat mama ya. Baik dok, baik dok. Oke, saya balikin lagi kali sama MC ya, supaya bisa mengatur acara seperti yang sorry tadi Dika, karena saya berjanji sama Niki jam 10, tapi kita baru mulai jam 10 lebih dan dia ada acara jam 10.30, tapi saya bersyukur kita di sini bisa mendengar. Silakan. Oke, thank you. Nah, kayaknya tadi gara-gara Mam Nikinya udah buru-buru kali ya dok ya. Jadi kita udah kayak oke, kita ubah dulu nih, biasa ya, biasa. Public figure memang seperti itu, tidak menentu jadwalnya ya dok ya. Jadi mohon dimaklumi, oke. Nah, sebelum itu kayaknya dari tadi nih ya, kita udah banyak ngobrol juga ya kan. Sekarang nih ada yang mau ngasih sedikit sambutan nih. Wow, ini dia, kita langsung aja ya panggil Mami untuk memberikan sambutan sedikit untuk Mami dan papi-papi yang ada di sini. Tepuk tangannya dong. Tes, oke. Selamat pagi Dokter Tiwi, Dokter Tasya. Kenapa? Oke. Perkenalkan, saya Uung dari Mampu Uung. Saya senang sekali ya lihat hari ini tuh. Biasanya kita kalau acara itu ibu-ibu aja yang di dalam, bapaknya di luar. Nah, sekarang beda ya. Benar. Hari ini lain, bapaknya itu masuk. Bapak nggak terpaksa kan? Oh, tadi nggak dipaksa ya? Diancam gitu? Enggak. Oke. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang mau curhat, yang ada diancam istrinya. Awas ya kalau kamu nggak ikut ya gitu. Ada? Oh, tadi tuh juga lucu.
waktu dokter Tasya sama dokter Tiwi sempat jelasin kan di awal ya, betapa pentingnya support peran papa ASI. Ada yang nonyor suaminya, tuh dengerin tuh. Ayo, siapa tadi yang nonyor nih ya? Tuh ya, memang bener ya, kayak tadi katanya Dok Tiwi, katanya Dok Tasya gitu ya. Kita butuh support system. Support system ini bukan cuma hadir, tapi Bapak ini juga sebagai tameng ya. Kalau Dok Tiwi bilang ibunya jangan handphonean, bapaknya juga jangan ya. Ya bener ya ibu-ibu ya. Nanti ibunya curhat, duh masih aku seret, bapaknya asik game. Jangan gitu ya, tuh yang ketawa-ketawa kayaknya ketawa dia. Ya bener ya Bu ya. Nah, kita ibu-ibu nih instingnya kuat ya Pak ya. Jadi walaupun nggak ngomong lewat senyum aja udah ketawa ya. Mungkin di sini ibunya agak sungkan mau nonyor lagi ya. Gitu. Jadi memang bikinnya berdua, ngerawatnya berdua, tanggung jawabnya juga bersama gitu. Jadi Bapak ini perannya juga sangat penting sekali. Saya sendiri merasakan karena sebagai seorang papa ini adalah sebagai penengah gitu ya, sebagai jembatan antara mungkin istri ke orang tuanya, begitu pula juga istri. Istri pun menjadi jembatan antara suami ke mertuanya gitu. Jadi kita di sini nggak ada siapa yang kerjanya lebih berat. Kita di sini nggak ada kerjanya siapa yang harus lebih baik, nggak ada. Karena kita suami istri itu adalah tim. Ya, jadi lo tuh langsung tuh, dengerin apa lo? Kakak nanti ide nggak ya ibu. Ya, jadi kita tuh semua adalah tim. Begitu pula kita juga sebagai istri. Mungkin kalau suaminya bekerja, kita juga harus mengerti posisi suami. Kadang kan pulang kerja, mungkin di tempat kantor udah capek ya bapak ibunya paling kenceng ini ya. Iya bener gitu ya. Mungkin di tempat kantor udah capek. Kita pun juga sampaikan ibu-ibu ya. Kadang kita cewek-cewek ini juga suka memendam ya. Iya bener ya. Kadang kita cewek-cewek tuh yang pinginnya dimengerti. Saya juga tahu gitu ya. Tapi kita juga harus ingat, suami kita juga bukan dukun. Ya, yang tahu apa isi hati kita. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali, terutama di awal-awal kali kelahiran. Bapaknya juga harus mengerti, mungkin ibu ada perubahan hormon, lebih sensitif. Kadang kita juga butuh support walaupun sekedar semangat ya, kamu hebat loh, terima kasih ya. Itu aja buat kita tuh udah jadi mood booster banget gitu ya. Walaupun mungkin bapaknya bingung ya, bapaknya nggak bisa netein, anaknya nangis gitu ya, bingung juga gitu. Tapi coba istrinya digandeng aja, didoain istrinya setiap malam. Ketika malam mau tidur istrinya mungkin ditumpang tangan, didoain, diajak berdoa bersama-sama anaknya gitu. Atau misal nih pas istrinya lagi tidur, bantu gendong anaknya. Mungkin kalau gantiin pampers kadang agak bingung ya, masih harus gimana gitu ya. Belum kalau anak cowok kadang kan langsung muncul gitu ya ibu ya. Nah mungkin istrinya bisa dibantu lewat hal-hal yang lain. Entah itu misal nih bapaknya kerja di kantor, ada misal dibantu sama mertuanya gitu, sampai Bu nanti titip makan buat istri saya ya gitu. Atau misal Bu ini saya ada uang belanja lebih, nanti boleh nih istrinya dibeliin apa gitu, disediain apa kayak gitu. Itu merupakan suatu bentuk support yang sangat luar biasa sekali untuk kita para ibu gitu. Jadi kita sebetulnya nggak butuh yang muluk-muluk gitu ya. Kita nggak perlu dibeliin hadiah ya, syukur-syukur kalau ada ya Pak. Ini curhatan juga buat suami saya gitu ya. Ungkapan hati gitu ya. Enggak. Atau misalnya ibunya langsung diisiin aja, Mah udah aku transferin nih saldo Shopee Pay-nya, kamu belanja aja apa yang kamu pengen gitu ya. Itu juga boleh. Jadi kita seneng ya ibu-ibu ya. Gitu. Yang penting kita di sini tahu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih buat para papa-papa yang udah menyempatkan hadir gitu ya. Peran kalian itu sangat luar biasa. Kita cewek, wanita itu kuat. Tapi dengan adanya kehadiran kalian, kita tuh bisa jadi super mom gitu. Walaupun mungkin gak diungkapkan dengan kata-kata, kehadiran kalian aja, kalian di sini ini ibu-ibunya udah beruntung sekali. Berapa banyak ibu-ibu di luar sana yang tidak mendapatkan support gitu. Jadi saya harap lewat acara hari ini kita tahu ya, kita suami istri tuh bukan berlomba-lomba siapa yang kerjanya paling banyak, siapa sih yang paling tertekan, siapa sih yang paling aduh gak enak banget, bukan. Tapi kita adalah tim, kita saling mengisi.
kita saling bertoleransi, kita saling menekan ego. Menekan ego tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk sang bayi kita gitu. Jadi ini juga buku yang sangat luar biasa ya. Saya sebetulnya kurang setuju mungkin dok ya kalau katanya bedah buku, ini kayaknya bedah kitab ya ibu ya. Bedah kitab, karena saya tadi baca-baca daftar isinya, wow ini luar biasa sekali. Jadi nanti saya harap nggak cuma ibunya yang membaca, bapaknya bisa membaca. Ini dikemas dengan cara yang menarik, bukan tulisan-tulisan aja, tapi banyak gambarnya, ada scan barcode-nya gitu ya. Jadi membaca buku ini jadi lebih menarik lagi gitu buat kita. Gitu, jadi saya nggak berlama-lama walaupun memang udah lama kayaknya ya. Terima kasih semuanya dan terima kasih Dok Tiwi, terima kasih Dok Tasya. Balik, ada dua buku. Wow, Saya terima serahkan kasih. satu untuk sang bayi, ya. Yang satu ini sebetulnya lanjutannya. Lanjutannya saat MPASI. Ya seringkali nyambung bingung gitu. Bener Dok. Mudah-mudahan nanti buku bisa lebih di samping ini juga. Baik. Kita juga sangat senang ya Iya. kerjasama, dan saya juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk para ibu semua. Jadi kapan-kapan khusus spesial untuk konselor di sini dan mungkin orang-orang yang Terima kasih. kita bisa diskusi tentang. Terima kasih. Saya serahkan secara Ya. simbolis. Terima kasih Dok. Ini ibu hebat banget ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Terus lagi untuk Dokter Tiwi dan Mami Uung. Oke, terima kasih ya. Ibu-ibu, tadi kita udah dibagi ya. Dokter Tiwi ini membuat buku ini dengan sangat luar biasa. Jadi saya harap dengan adanya Dok Tiwi ya, edukasi secara online, offline, bikin buku. Ada Mam Uung di sini, ada para suami yang support, udah nggak ada alasan lagi untuk gagal Tidak menyusui. ada alasan Bener ya. tidak menyusui. Ini di sini ibu-ibu yang sangat beruntung, kalian disupport oleh banyak ya. Ya, Jadi nggak ada alasan lagi untuk gagal mengasihi. Semangat mengasihi ya. terima kasih ya. Terima kasih dong. Ya, kita lanjut lagi nih ya. Boleh ya kita lanjut? Silakan. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi silakan. Oke, nah dari tadi juga udah kasih sambutan buat dari Mami Uung, dan juga udah ada simbol juga dari Dokter Tiwi ke Mami Uung. Kayaknya udah pada gak sabar nih ya kan ya. Sebenarnya kita mau bedah katanya, bukan buku lagi nih, kitab ya. Bedah kitab katanya, bedah kitab sang bayi ya kan. Mungkin Mami di sini sama Pak Gapi udah gak sabar. Jadi kita langsung aja kali ya untuk membuka sesi diskusi dan bedah buku sang bayi. Kita serahkan acara ini selanjutnya oleh Dokter Tiwi dan Dokter Tasya. Terima kasih. Terima kasih. Tasya, Tasya, saya juga lebih suka Anda Mari ini. Lebih enak buat saya Anda Mari. Saya ingin melanjutkan lagi ya. Tadi kan Niki bilang bahwa melahirkan normal itu dia pilih karena takut operasi. Itu sebetulnya ketakutan yang menurut saya hikmahnya banyak banget gitu ya. Saya pribadi selama 25 tahun menjadi dokter anak di rumah sakit bersalin yang sudah usianya 50 tahun, kelahiran normal itu dikit banget yang saya dapat. Tapi begitu saya mendapat kelahiran normal, itu kayak mendapat hadiah. Nah sekarang untuk dokter Andamari nih, dokter Andamari ini saya tahu beliau menunggu anak itu lama ya, 3 tahun ya, lebih 5 tahun, 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, saya ingin tahu karena gini ya, dokter anak, seorang ibu sama, sebetulnya dia sama. Waktu dia mengalami itu apa yang dirasakan waktu Rex awal-awal? Silakan dokter Adiamani. Jadi memang yang tadi saya udah bilang ya dok, kayak perjalanan menyusui itu beda-beda. Saya sendiri walaupun memang saya seorang dokter anak, saya seorang pengetahuannya udah banyak banget ya, itu labelnya seperti itu. Ternyata ketika memang saya menyusui, nggak semudah itu dok. Ya, di awal-awal saya tuh barengan. Jadi saya lahiran tanggal 23 Agustus. Waktu itu ada ibu-ibu yang lahir dengan 23 Agustus juga. Terus ceritanya saya terapkan lah semuanya ya, ilmunya nih. Nah udah beda nih ceritanya kan. Hari kedua, yang hari pertama kamar sebelah, sebelah-sebelahan. Cuma 1 cc dok asinya. Oh ya udahlah sama-sama. Gitu. Hari kedua kamar sebelah 50 cc dok. Oh langsung stres, langsung terus asi saya berapa?
Dok, 5 cc aja nggak ada. Biasa gitu ya. Iya. Hari kedua. Hari kedua, 5 cc aja nggak ada. Masih optimis nih ceritanya. Sampai akhirnya 1 minggu. Ya. 1 minggu itu saya bisa menghasilkan 15 cc 2 payudara. Berarti 1 payudara kurang lebih 7,5 cc. Ya. Gitu. Ya. Nah di situ saya terus terang mulai wah nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Akhirnya tetapi bukan berarti saya langsung ke susu formula gitu. Itu sama sekali saya tidak menyentuh susu formula Tutup pintu buat susu formula karena Ya. tetap saya yakin asinya akan ada, asinya akan keluar gitu. Cuma ternyata bagaimana kita mengusahakannya gitu. Jadi perjalanan setiap ibu-ibu itu berbeda. Kalau misalnya memang dikasih anugerah asinya berlimpah, ya alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya memang enggak, bukan berarti asinya enggak ada, bukan berarti kita langsung putus asa. Ya. Gitu. Cara itu bisa banget diusahakan. Akhirnya memang saya effort banget. Apa tuh effortnya? Yang saya lakukan waktu itu adalah saya menyusui payudara kanan. Saya pompa payudara kiri, saya kasih semuanya, habis itu saya pompa lagi payudara kanan. Jadi dalam waktu 1 jam, Ya. itu semua payudara kanan dan kiri saya keluarin. Ya. Terus habis itu saya selipin power pumping di situ setiap 2-3 jam sekali. Oke. Bahkan saya sampai bikin alarm ketika menyusui, dan di situ saya bikin alarm payudara kanan, payudara kiri. Jadi kadang kan tadi dokter bilang ya ketika ibu menyusui itu kita nggak fokus gitu. Jadi kadang saya lupa tadi barusan nyusuin payudara kanan atau kiri ya gitu. Itu sering kali terjadi dok gitu. Jadi akhirnya saya bikin alarm, oh iya tadi payudara kanan, jadi setelahnya saya bikin payudara kiri. Dan ternyata dalam 3 hari itu ASI saya bisa naik 30 sampai 50 cc. 3 hari? Dalam 3 hari. Dalam Kita 3 hari? rutin melakukan itu 3 hari. Oke. Gitu. Dan setelah itu udah perjalanannya udah lancar. Lancar. Ya, saya juga tahu di awal-awal ya memang kadang-kadang dokter anak sama aja, kalau memang udah sulit juga gitu ya. Hari ini kita juga ada dokter Ray. Tapi saya mau Pak Jo jangan jauh-jauh. Pak Jojo mana ya? Oh ada, oke. Saya mau tahu dokter Ray ada di sini ya. Kita akan banyak diskusi tentang ibu bekerja ya. Dokter Ray boleh disiapkan. Saya ingin tahu dengan dokter Andamari. Kan waktu itu dokter Andamari cuti 3 bulan ya? Ya, atau waktu itu terus terang saya cuti, ini kesalahan ya dok ya? Iya. Waktu itu saya cuti kurang lebih. Selamat pagi dokter Ray. Kita akan masuk diskusi ibu bekerja. Anda standby dulu ya. Ya, silakan dokter Andamari. Saya waktu itu masuk 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan? Iya. Oke. Lagi-lagi karena saya berpikir bahwa nggak apa-apa nih dokter anak, waktunya mungkin bisa fleksibel gitu ya. Tapi ternyata setelah ada kemacetan di Jakarta, jadi variabel tambahan-tambahannya itu banyak dok. Mungkin pasiennya yang jadinya misalnya saya batasin 5, ada yang minta lagi kayak gitu. Jadi akhirnya molor dan akhirnya waktunya itu nggak menjadi ideal gitu. Dan itu memang menjadi pemutus bonding, maksudnya bondingnya itu jadi nggak optimal. Waktu itu aku diingetin lagi sama dokter Tiwi, udah cuti lagi. Iya, karena memang ternyata setelah saya cuti lagi, akhirnya saya memutuskan untuk cuti lagi karena memang waktunya kayaknya nggak enak untuk waktunya. Terus akhirnya cuti lagi dan full, akhirnya sampai 3 bulan, dan itu memang betul sih, memang betul-betul ibu itu saya sarankan sekali untuk benar-benar full 3 bulan bersama bayi. Iya, karena habis itu kita buat persiapan ke selanjutnya tuh ibaratnya bekalnya tuh udah benar-benar tankingnya tuh full gitu. Ya, ini ada dokter Ray di sini. Dokter Ray, Anda menyimak ya. Jadi dokter Andamari ini seorang dokter anak yang koordinator dokter anaknya itu saya di Rumah Sakit Bunda. Artinya apa? Artinya sebetulnya kita memberi keleluasaan yang sangat fleksibel pada seorang dokter untuk mengambil cuti sebutuhnya dia. Tapi ibu bekerja kadang-kadang mungkin bosan, mungkin dia pikir saya bisa lah gitu ya. Nah sekarang saya ingin dokter Ray ini adalah teman yang hebat banget ya, seorang peneliti, saya kenal udah lama banget ya. Beliau sekarang benar-benar menjadi pembela ibu-ibu bekerja dalam penelitiannya. Mungkin dokter Ray, sebelum kita banyak diskusi tentang ibu bekerja dan bagaimana caranya supaya ibu bekerja ini bisa bekerja dengan baik, tapi juga bisa merawat anaknya, memberi yang terbaik buat bayinya. Mungkin dokter Ray boleh mengumumkan di sini apa yang
diteliti beberapa tahun yang lalu, temuan apa, kemudian mungkin solusi-solusi sederhana yang nanti kita akan diskusikan juga dalam membantu ibu untuk menyusun strategi-strategi supaya dia bisa bekerja juga, ya, tetapi dia bisa memberikan yang terbaik juga buat bayinya. Silakan dokter. Terima kasih Dokter Tiwi, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Terima Ya, kasih jelas untuk dokter. Dokter Anda Mari dan Bapak Ibu semuanya yang hadir offline maupun online. Jadi sebenarnya poinnya cuma 3 Dokter Tiwi ya, dan kita sudah berkali-kali diskusi bahwa kesulitan terbesar ibu menyusui untuk kembali bekerja kan cuma pertama adalah waktunya. Waktu kerja itu susah banget untuk disambi dengan menyusui. Makanya harus ada kebijakan dan advokasi untuk membuat supaya pekerja itu bisa tetap menyusui dengan waktu kerja yang fleksibel. Nah, banyak penelitian di luar negeri sudah membuktikan bahwa waktu kerja fleksibel itu sebenarnya dapat membantu menyusui, tapi tidak juga menurunkan produktivitas. Nah, penelitian ini yang kami lakukan. Kenapa? Karena motivasinya gini, Dokter Tiwi kan, dan Dokter Nana Mari. Di 2015 kita bikin penelitian 2012 sampai 2015 bahwa khusus untuk pekerja buruh di Indonesia ternyata hanya 19% yang berhasil memberikan AC eksklusif. Jadi berarti hanya Ibu buruh ya, buruh yang Buruh. bekerja hanya 19%. betul. Jadi Jadi 2 2 dari dari 10 10. bayi ya, 10 Iya. ibu ya. Oke. 8-nya kenapa? Pas ditanyain, karena memang nomor 1 adalah tidak bisa izin untuk memompa ASI, untuk memerah ASI, karena waktu kerjanya tidak fleksibel, dan yang kedua ya karena tuntutan pekerjaan. Nah, itu sebabnya kita bikin tuh penelitian 2018 diikutin sampai 2015 diikutin sampai 2018. Kemudian kita buat intervensi, ada model promosi laktasi namanya. Dibuat kebijakan yang friendly policy, kemudian dibuat supaya ada kelompok pekerja yang mendapatkan asupan flexible working hour, kemudian dapat dukungan laktasi di tempat kerja, dan ada satu aktor penting yaitu konselor laktasi atau motivator laktasi. Nah, itu ternyata penelitian kami membuktikan bahwa 58% ibu-ibu yang bekerja dan dapat fasilitas dan dukungan ini, 54 hingga 58%-nya berhasil memberikan ASI eksklusif. Yang enggak sama. 89% gagal memberikan ASI eksklusif. Jadi di sini membuktikan bahwa di Indonesia pun sama seperti ibu-ibu di seluruh dunia, selama populasinya masih manusia, kalau bekerja emang harus ada flexible working hour. Idealnya cutinya harusnya 6 bulan ya Dok ya, dan memang alhamdulillah kita sekarang sudah dapat nih angin segar untuk cuti 6 bulan. Tapi kan takutnya nanti banyak lagi yang bilang, cuti 6 bulan takutnya harus dikompensasi dengan upah yang juga menjadi lebih kecil setelah 3 bulan sampai 6 bulan. Ya udah, kalau gitu penelitian sudah banyak membuktikan bahwa dengan memberikan flexible working hour, ibu tetap berhasil menyusui secara eksklusif dan produktivitasnya tetap terjaga. Itu dulu, sampai di situ dulu Dok ya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau saya seorang pemilik tempat kerja, saya akan nanya, emang benar produktivitasnya terjaga? Nah, penelitian kami yang juga membuktikan temuan yang sama di Vietnam, kita nggak usah lihat di Skandinavia atau Amerika terlalu jauh ya Dok ya. Terlalu bagus ya kalau Skandinavia ya. Bagus banget dan ideal banget, dan mereka udah Jauh sejarahnya banget dari panjang kita. banget gitu. Nah, kita lihat aja negara tetangga kita yang juga ekonominya sama, karakteristik pekerjaannya sama kayak Vietnam, Filipina, dan Thailand. Mereka ternyata dengan memberikan flexible working hour itu indikator, ada banyak indikator, tapi 2 indikator yang kita coba uji cobakan di Indonesia. Yang pertama adalah absensi atau presentism, kehadiran kerja. Itu ternyata tingkat absensi pekerja yang berhasil memberikan AC eksklusif karena dapat dukungan dan flexible working hour lebih bagus justru dibanding mereka yang emang memilih cuti atau emang memilih untuk tetap menyusui atau tetap bekerja. Dan yang kedua adalah pencapaian target kerja. Di buru-buru pabrik yang dihitung per output, per satu kancing, per nyetrika berapa potong baju, menjahit beberapa potong alas kaki dalam sehari, upahnya dihitung per output, itu ternyata tingkat pencapaian target kerjanya di atas 80%, jauh lebih baik dibanding mereka yang tidak berhasil memberikan nasi eksklusif. Jadi poinnya adalah memberikan dukungan konselor laktasi, kebijakan waktu kerja fleksibel, kalau boleh cuti 6 bulan, dan ada dukungan promosi lewat fasilitas dan edukasi, itu adalah investasi buat pemilik tempat kerja dan bukan sebagai cost atau pembiayaan. Gitu Dokter Tiwi.
Ya, Dokter Re, Pak Jojo boleh duduk di depan, Pak Jojo, boleh di sini. Saya punya 2 laki-laki hebat di sini ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bapak-bapak di sini ya. Jadi Dokter Re ini berpendapat, ini Pak Jojo nih suaminya Mang Uung, CEO-nya Mang Uung. Ya. Halo Dokter Ray. Halo Pak Jojo, apa kabar? Nah, Baik. ya, jadi Dokter Ray ini adalah peneliti yang sudah melihat ke lapangan. Kalau Pak Jojo ini dia CEO, tapi dia seorang ayah juga yang mempekerjakan banyak perempuan di sini dan mempunyai ide-ide yang sangat brilian. Saya cuma sekarang tadi Dokter Ray bilang bahwa kalau ibu itu diberikan fleksibilitas dalam bekerja, jadi dia boleh merah. Kalau kerja itu mungkin kalau bisa dari rumah diizinkan, itu ternyata absensinya sedikit karena mungkin anaknya lebih sehat dan ibunya lebih fokus, dan yang penting banget produktivitasnya lebih tinggi. Dan saya rasa loyalitasnya juga akan lebih tinggi ya, Pak Rey. Dokter Rey. Ya, sesuai mungkin justru mereka yang berhasil dan produktifnya lebih bagus itu 4 tahun lebih lama tinggal di pekerjaan yang sama dibanding yang jadi mereka nggak pindah-pindah. Ya. Nah sekarang saya mau bertanya nih sama Pak Jojo nih. Pak Jojo ini seperti ya, saya selalu percaya tidak ada yang kebetulan dalam satu pertemuan ya. Saya ingin bertanya nih sama Jojo, yang waktu kemarin juga saya udah banyak diskusi ya tentang breastfeeding father ya. Kalau yang belum lihat silahkan ke Mampu punya Instagram, di situ ada lengkapnya. Saya ingin melanjutkan diskusi kita saat malam itu setelah mendengar penelitian dari Dokter Ray ya. Kalau menurut Pak Jojo nih sebagai pengusaha yang mempekerjakan perempuan, pandangan yang tadi, temuan-temuan tadi itu realnya di dalam usaha Mampu ini apa yang dilihat? Kemudian mungkin ada rencana-rencana atau pandangan-pandangan atau advice pada bapak-bapak yang ada di sini ya, sehingga mudah-mudahan undang-undang yang keluar 6 bulan itu memang bisa dikerjakan, atau sebaliknya seperti temuan tadi. Silakan Pak Jojo. Permisi Dokter Ray, numpang sharing mungkin ya. Jadi kalau sesuai temuan dan analisa dari risetnya Dokter Ray sih saya sepakat ya. Jadi yang pertama, kalau anaknya memang punya kesempatan diberi ASI yang eksklusif minimal, pasti tingkat kesehatannya lebih baik, sehingga ibu juga nggak banyak izin, nggak banyak stres, produktivitas meningkat, itu udah pasti. Terus kedua, kalau ada fleksibilitas dan lain-lain di kantor ataupun di company udah pasti bagus. Cuman mungkin soal apakah 3 bulan, apakah 6 bulan, terlepas nanti peraturan apapun yang akan disahkan secara finalnya ya. Tapi menurut saya 3 bulan ataupun 6 bulan harusnya tergantung company masing-masing mungkin. Karena gini, sesuai dengan kondisi ekonomi maupun kondisi company setelah melewati fase pandemi ya, nggak semua company bisa tumbuh dengan baik. Mungkin banyak company yang struggling. Kalau kita ketok palu harus 6 bulan gaji full atau 3 bulan gaji full terus 3 bulannya digaji sebagian, yang ditakutkan angka pengangguran wanita meningkat. Karena company-company akan lebih memilih mempekerjakan pria daripada wanita secara prioritas. Gitu ya. Itu yang ditakutin. Tapi apapun kalau peraturannya kita pasti support. Tapi apa sih yang harusnya mungkin dari company bisa lakuin dan impactnya secara company gimana? Karena kalau kita ngomong, oh kita mau muung, kita support ibu menyusui wajar, karena memang company kita bergerak di bidang menyusui. Tapi kalau company yang lain kan nggak semua melihat itu sebagai sebuah investasi. Mungkin beberapa akan melihat itu sebagai extra cost. Nah tapi coba mungkin karena ini mumpung di live-in, mungkin saya sebagai perwakilan company juga, perwakilan CEO juga, mungkin saya bisa sharing satu hal yang akan menjadikan ini investasi company sama bersama gitu ya. Yang pertama, selain tadi yang Dokter Ray sudah sampaikan, menurut saya jika kita memberikan fasilitas lebih kepada ibu menyusui di kantor kita atau di company kita, mau berupa ruang laktasi yang memadai, mau berupa ekstra mungkin konselor freelance deh buat edukasi, nggak harus in-house kok digaji bulanan, maybe freelance deh seminggu sekali materi, yang penting-penting posisi pelekatan, manajemen laktasinya, yang penting-penting aja freelance, costnya nggak gede, tapi
karyawan wanita atau ibu-ibu tuh akan merasa lebih dihargai di company tersebut. Ya, ya, Otomatis yang dilihat bukan cuma sekedar investasi gaji, ya, tunjangan, tapi melihat fasilitas-fasilitas yang disupport terhadap ibu menyusuinya. Ya. Itu akan ningkatin loyalitas tinggi, itu akan ningkatin produktivitas tinggi karena mereka yang kerja dengan power mungkin 70%, tapi hatinya masuk, dia kan powernya lebih tinggi. ya, Harusnya produktivitasnya meningkat. Ya. Ini dokter yang melakukan riset ya. ya, Lalu yang kedua, kalau kita siapin amin-amin ya, kita siapin ruangan menyusui yang layak, Ya. mungkin di level ekonomi yang lebih bawah bisa siapin penyewaan pompa ASI gratis, Ya. gitu ya. Ya. Buat mereka yang nggak bisa beli pompa ASI atau nggak mampu sewa, bisa dipinjemin dari kantor gratis. Menurut saya hal-hal sekecil itu yang costnya kalau kita hitung itu rendah ya untuk company ya, Ya. itu costnya rendah gitu ya, itu bisa ningkatin loyalitas tinggi banget. ya, Gitu. ya. Yang ketiga, kalau lebih ekstrimnya lagi, amin-amin plan kita terwujud nih tahun depan awal, kita akan siapin program daycare kantor gratis Ya. dari menyusui, MPASI sampai sensori, motorik dan semuanya kepada seluruh karyawan Momuung Moel Ya. gratis. Ya. Sehingga ibu nggak perlu ninggalin anaknya di rumah Ya. bersama mertua, orang tua dan yang lain, Ya. bawa ke kantor biar tim kita siapin nurse gitu ya atau apapun perawat-perawat yang certified di situ buat ngurusin anaknya. Ya. Ibunya nggak perlu pisah sama anak, nggak perlu kirim-kiriman stok ASI, tapi bisa nyusuin langsung di kantor. Harapan kita bukan cuma generasi anaknya yang lebih baik, tapi harusnya ya hitung-hitungan saya ya kemarin ya, produktivitas ibunya akan meningkat drastis sih. Ya. Loyalitas itu akan tumbuh dengan sangat pesat seharusnya. Terima kasih. Dokter Ray, boleh nggak Dokter Ray memberikan tanggapan? Ini kan seorang CEO yang bergerak di swasta, ya. Artinya mungkin Dokter Ray kan juga banyak bergaul dengan semua pihak gitu ya. Ide-ide tadi itu kan bagus banget. Ya, jadi ada daycare, ada fleksibel, ibunya bisa menyusui. Nah, sekarang menurut Dokter Ray nih, tadi saya ingat banget waktu itu saya juga Instagram live dengan Dokter Ray bahwa ruang menyusui itu tidak boleh dianggap sebagai cost, tapi investasi. Itu juga disampaikan oleh Bapak Joe ya. Dokter Ray, bagaimana pandangan Dokter Ray? Bisa nggak sih pemikiran ini kita tularkan nih ya? Dokter Ray ini kan banyak aksesnya ke mandor-mandor dan ke pabrik-pabrik. Tapi Bapak Joe ini kita bawa-bawa. Silakan Dokter Ray, ada ide-ide yang mungkin mudah-mudahan kita bisa realisasikan. Dokter Silakan. Tiwi. Justru ini yang dibutuhkan negara Indonesia ya, Dokter Tiwi, bahwa Ya. yang namanya dukungan menyusui dan dukungan laktasi di tempat kerja, jadi dukungannya itu adalah bagian dari CNB. Kalau kita bicara soal kedokteran kerja dan paket ketenagakerjaan, kan seorang pekerja itu punya compensation and benefit. Paketnya itu dari gaji, dari macam-macam, BPJS, segala macam. Nah, harusnya dukungan laktasi itu bagian dari PKB, bagian dari perjanjian kerja bersama, itu investasi. Jadi seorang karyawan, seorang pekerja itu akan melihat bahwa oh, saya juga dapat ini sebagai bagian dari paket benefit saya, dukungan laktasi. Otomatis mereka nggak akan, pekerja itu tidak akan berorientasi untuk minta waktu lebih banyak gitu. Kenapa? Karena perilaku laktasi itu yang paling penting apa sih sebenarnya, seperti yang Pak Jojo jelaskan tadi, Papa Jojo jelaskan tadi, bahwa diberikan keleluasaan agar supaya bahagia dulu kan, karena proses hormonal untuk laktasi itu. Nah, bahagianya itu kalau dibarengi dengan waktu kerja yang fleksibel, jadi bukan waktu istirahat ya, waktu kerja yang fleksibel, itu keberhasilannya itu bisa sampai 2 hingga 3 kali. Nah, ini yang dibutuhkan sebenarnya Indonesia adalah dukungan laktasi masukin ke CNB, compensation and benefit. Nah, di Juknis yang undang-undang KIA sekarang, itu kan sekarang lagi dibahas tuh Dokter Tiwi dan Papa Jojo ya. Nah, ini kesempatan yang sangat baik nih buat kita untuk ngetok pintu para pembahas Juknis nih untuk bicara bahwa dukungan laktasi itu masukin tuh di CNB, compensation and benefit, biar kita tidak berorientasi pada ngejar cuti 6 bulan. Karena yang paling besar tuh kan sebenarnya semua bukti klinis itu dilakukan berdasarkan penelitian dengan kebijakan cuti 3 bulan. Tapi bagaimana supaya dalam 3 bulan cuti bisa berhasil memberikan ASI eksklusif dengan dukungan yang luar biasa besar. Jadi orientasinya emang jangan 6 bulan dulu sebenarnya, 3 bulan. Gitu kan. Tapi sukses.
dengan upah penuh gitu. Oke, jadi kita akan ketok pintu bersama. Papa Jo udah masuk list orang yang akan ikut mengetok pintu dengan orang-orang yang ada di sini kalau mau berminat. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Dokter Ray. Sementara saya akan tutup karena apa? Untuk yang tentang undang-undang ya, karena di sini ibu-ibu pasti kepengen tahu dan kita juga mau sharing kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh ibu bekerja sehingga kadang-kadang produksi ASI itu akan turun ya. Jadi kita akan lanjutkan diskusi dengan Dokter Tasya. Terima kasih. Dokter Ray, Dokter Ray, kalau Anda diperlukan, Anda harus open kamera lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan lanjutin lagi ya, Dokter Tasya ya. Sekarang kita akan lanjut nih pada tadi ya, Dokter Anda Mari sudah bilang sebetulnya keleluasaan itu udah diberikan, tapi 1,5 bulan beliau mungkin bosan dan menganggap bahwa nanti bekerja juga bisa diatur gitu, apalagi dia dokter anak. Kalau dokter anak di rumah sakit swasta itu sebetulnya ya diberikan tempat untuk menitipkan bayinya di mana sebetulnya. Nah, Dokter Tasya, saya mau berdiskusi lagi tentang kalau saya melihat ya ibu-ibu bekerja itu ada beberapa poin yang seringkali agak kesalahan gitu ya. Jadi pemerahan ASI itu seringkali dilakukan tuh kayak nabung duit. Saya selalu bilang nabung duit sama nabung ASI itu beda banget. Ya, kalau nabung uang itu dari awal-awal kita bisa irit-irit ya, begitu terima gaji kita langsung tabung. Kalau ASI itu nggak seperti itu. ASI itu yang terbaik adalah di dalam payudara, itu yang terbaik. Terutama di awal-awal. Jadi saya selalu menghimbau semua ibu breastfeeding ya, kita tuh bahasa Inggrisnya kan breastfeeding, artinya itu menyusui. Kalau bisa jangan dapat perah-perahan dulu, kecuali bayinya mungkin dinicu, tidak mampu mengisap, ya kayak Moel ya waktu itu ya, jadi ada operasi harus pakai NGT, misalnya seperti itu, atau misalnya dia sedang sakit itu mungkin harus pakai media. Tapi kalau ibu yang tidak ada masalah, ya di rumah sakit terus pulang, sebetulnya pemerahan ASI itu jangan buru-buru. Tadi Niki sudah bilang bahwa kuman-kuman baik itu ya, apalagi kalau yang milih-milih operasi ya, mungkin sebentar lagi hukum akan mau nggak mau seksio karena sudah anak ketiga. Seksio itu sebenarnya saya lihat nih, ibu cepat banget merah. Jangan. Satu, bisa mengundang berlimpahnya tuh berlimpah-limpah. Toh juga bukan menjadi donor ASI. Kemudian biasanya demand and supply itu nggak jalan dia, kadang-kadang jadi berlebih, kecuali seperti Dokter Anda Mari yang minim banget, memang harus disertai dengan pompa yang ekstra. Tapi selama naturalnya itu ada, itu jangan diganggu, karena lambung bayi kan awalnya kecil, ya kecil banget bahkan ya. Kemudian dia dengan bertambahnya usia, dia akan tambah besar, gitu ya. Boleh dibuka aja. Nah kemudian ini yang seringkali tidak diketahui oleh ibu ya. Jadi sebetulnya kalau menyusui itu kan kayak nyusu. Tadi saya baru cerita sama seringkali orang nyusu dipikirnya bayi itu nggak tahu apa-apa, dia main WA ya, atau juga dia minum. Saya punya 2 pasien yang saya dulu nggak ketemu dan saya juga nggak terlalu perhatiin ya. Itu ada dua ibu yang datang pada saya nanya, bayi saya lihat nggak? Ternyata si ibu waktu menyusui, dia nyusu udah benar nih, nggak pakai ASI perah, tapi dia sambil begini. Apa yang terjadi pada bayinya? Setiap kali ibunya ngambil, dia langsung begitu, buang muka bayinya. Karena otak bayi yang di 1, 2, 3 bulan pertama itu, dia selalu mempersepsikan apa yang dilihat. Itu yang dikatakan tadi sebagai sensorik. Ya, sensorik itu kan melihat, mendengar, bau, dipeluk gitu. Jadi breastfeeding ini bukan hanya kontak fisik, tapi banyak hormon yang terjadi di situ. Jadi jangan buru-buru dikasih ASI perah. Ya. Nah, kapan ASI perah itu diberikan? ASI perah diberikan itu setelah dia proses breastfeedingnya benar. Biasanya saya lihat di sekitar 6 sampai 8 minggu. Ya, jadi kalau tidak ada halangan apa-apa, ibunya ada bersama bayi, jangan diperah-perah. Tetein, dan kemerahan itu biasanya kalau kita lihat, saya belajar banyak dari bayi kembar ya. Ada 2 bayi kembar, biasanya kembar itu dia selalu yang satu pintar nyusu, yang satu nggak pintar. Biasanya ya.
Yang pintar nyusu itu biasanya lebih gemuk. Kenapa? Karena saat kita merah, walaupun kayak kosong, headband yang paling kental itu nggak bisa dikeluarin pakai pompa. Ya, dia itu di dalam payudara harus disedot. Jadi seringkali saya belajar dari bayi kembar, kok bayi kembar yang nyusu itu, yang pintar nyusu, karakternya lebih kalem, ya karena dipeluk selalu, apalagi ibunya menatap dia, lebih kalem, bau ibunya selalu ada, suara nafasnya ibu selalu ada, dia lebih kalem, sama lebih gemuk biasanya. Ya, jadi kalau nanti mau memerah karena bekerja atau mau aktif, itu jangan kurang dari 6-8 minggu. Jadi kalau bisa, kalau masih bisa nego dengan kantor yang mempekerjakan Anda, jangan kurang dari 6 minggu kalau cuti. Kalau bisa minimal 3 bulan, karena di situ bayi itu biasanya lebih settle. Nah kemudian memerah ASI, jangan buru-buru. Ya, saya punya beberapa, ini coba dikeluarin dulu, dikeluarkan lagi. Jadi memerah itu paling bagus itu sebetulnya 14 hari saja. Kualitas ASI itu 30% dia berkurang kalau yang di freezer. Kalau yang di bawah itu 4 hari. Boleh? Jadi dilanjutkan aja lagi ya. Jadi fisik, emosional udah pasti ya. Karena makanya menetek itu jangan tidak fokus. Ya karena saat itu otak sedang tumbuh, apa yang dilihat, apa yang dicium, apa yang didengar, apa yang dirasa baik itu langsung masuk ya. Kemudian perah ASI itu kalau tadi dokter Andamari udah bilang, kalau kurang, oke, sering. Ya, bayinya tidur panjang malam, dia boleh nggak kita bangunin, jangan 2 jam sekali kalau udah tumbuh. Biarkan dia, tapi pengosongan tetap. Ya, kemudian yang terakhir boleh dikeluarkan. Yang paling penting adalah penyimpanan. Jangan ya, yang diperah di kantor itu dimasukkan lagi ke freezer. Itu sering ya di kamar praktek saya lihat ya. Dia pikir itu sama. Begitu dia pulang kantor itu taruh di bawah ya, di chiller, jangan di freezer. Kalau di freezer dia berkurang, walaupun berkurangnya 30% tapi tetap berkurang ya. Jadi itu dipakai yang paling baru itu besoknya gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak cukup ya, misalnya dari kantor bayinya perlu 600, biasanya bayi itu kira-kira dalam usia 2 bulan itu perlunya itu sekitar 900 per hari ya. Caranya itu ada di buku sang bayi ya, berat badan dikali 150 ya. Jadi kalau biasanya sih kalau dia lahir 3 kilo, dia ke kantor itu biasanya 6 kilo. Kalau 6 kilo berarti butuhnya itu sekitar 150 kali 6 kilo. Jadi kan 900. Biasanya ibu bekerja itu sekitar 10 jam. Itu dikasih 2/3, jadi 600. Kalau ibu bekerja pulang bawanya hanya 400 misalnya, diturunkan 200, itu yang di freezer itu dicari minimal yang 14 hari. Jadi artinya jangan lupa ditanggalin tanggal berapa itu nyimpennya. Jadi kalau banyak di dalam freezer, justru diturunkan itu yang usianya itu jangan kurang dari 14 hari, jangan lebih dari 14 hari. Jadi yang 2 minggu saja, karena itu kualitasnya lumayan. Walaupun dibandingkan dengan ASI perah yang baru dibawa itu tentu lebih bagus. Apalagi ASI perah yang yang baru banget diperah, gitu ya. Jadi usia bagusnya di freezer itu hanya 14 hari. Jadi jangan berkulkas-kulkas, nggak perlu beli kulkas baru untuk freezer, untuk ASI itu nggak perlu, karena nggak perlu banyak-banyak. Gitu ya, maksudnya nggak usah terlalu berlimpah, kecuali memang produksinya berlimpah. Kalau produksinya berlimpah, pilih yang usianya itu 14 hari. Ya, kalau bingung minimal yang paling baru, itu udah paling gampang. Ya, Dokter Andamari mungkin mau sharing tentang bagaimana muarnya, karena saya seringkali lihat itu ASI perah yang dari kantor, taruh lagi di freezer, gitu ya. Boleh, silakan Dokter Andamari. Mungkin ada pengalaman yang atau pendapat yang belum saya bahas, silakan. Udah sih dok, tapi memang benar sih sekarang itu memang kita lebih mengutamakan yang masuk duluan itu juga yang dikeluarkan duluan ya. First in first out, first out ya. First out. Kita udah nggak pakai lagi metode yang zaman dulu masukinnya yang pokoknya kita ambil yang paling belakang gitu ya. Jadi memang kenapa? Karena memang kan itu kualitas ASI kan pasti menurun gitu. Dan juga memang biasanya tuh kadang hormon ibu bekerja itu mempengaruhi kualitas ASI-nya. Betul. Sekarang untuk diingatkan,
Jadi ternyata ya kalau kita merah malam itu melatoninnya lebih tinggi. Melatonin itu adalah hormon tidur. Jadi yang diperah pagi siang sore jangan dikasih malam, nggak bisa tidur bayinya. Ya, atau sebaliknya yang diperah malam jangan dikasih yang pagi, nggak bisa main dia. Ya, kecuali memang nggak adanya itu, ya nggak apa-apa, gitu ya. Jadi makanya ASI itu luar biasa, dan itu pun masih banyak yang belum dapat ditemukan. Maksudnya belum ketemu, tapi baru dilihat oh dia ternyata sebagai anti cancer. ASI-nya sendiri nih yang dibekukan itu sekarang ditemukan, oh ternyata diolah dipakai untuk orang-orang yang sakit kanker. Ya sekarang nih yang di freezer itu, jadi malah dia harus dibekukan dulu. Yang dipakai untuk anti kanker itu sedang terus diteliti. Tapi yang jelas pada ibu bekerja, kalau merah dan ASI-nya cukup, tuh lihat jamnya, jam berapa itu diperah. Jamnya itu kalau bisa sesuaikan. Kalau dia waktu tidur malam, kasih ASI perah yang malam. Kalau dia lagi misalnya di kantor nih pagi siang sore, kalau bisa malam jangan pakai itu, susuin aja. Ya, susuin aja kan ibunya di rumah. Ya, susuin aja. Itu juga untuk tadi mengoptimalkan bonding, merangsang hormon-hormon tadi. Kemudian yang penting banget, kontak fisik itu bukan hanya fisik yang dirangsang, tapi emosi bayi. Jadi bayi itu kadang-kadang kan tadi Bu cerita, kadang-kadang orang tua atau mertua udah pakai ASI perah aja biar kamu bisa istirahat gitu kan. Atau suami-suami, kasihan istri saya bangun malam-malam udah nggak apa-apa diperah aja nanti saya kasih, gitu kan sering ya, karena suaminya terlalu sayang. Itu nggak salah, tapi kita optimalkan dengan cara bahwa menyusui itu bukan hanya menyusui. ASI yang terbaik itu diberikan dengan cara terbaik. Dengan cara apa? Memeluk, mengisap itu sebenarnya ya bukan hanya mengisap. Kalau pakai botol, yang dipakai ototnya cuma di sini sama si bayi, cuma satu otot. Kalau menyusui, otot yang dipakai itu ini. Dan pada awal, semakin banyak otot yang dipakai, otak semakin akan bagus. Kenapa? Karena dia bangun semua. Ya, jadi kalau orang dewasa tidak berlaku ya, bukan orang yang bekerja dengan otot berarti pintar, tapi kalau bayi atau anak itu semakin banyak otot dipakai, semakin bagus otaknya. Artinya sekecil apapun, kalau makan nih cuma begini doang, walaupun dia asal cuma ngeremes-remes kan ibu-ibu gak dimasukin sini dong gitu kan, cuma diremes-remes aja. Tapi kebayang ya, ngeremes itu dia pakai tangan, pakai mata supaya nggak meleset. Belum lagi dia tahu nih, kalau ngeremes ayam tenaganya dia seberapa, kalau ngeremes telur tenaganya dia seberapa. Itu adalah stimulus. Ya, jadi jangan cuma lihat bayinya bisa begini, enggak. Dia ngeremes aja itu satu keterampilan. Terus ibuku bilang nanti dilempar-lempar dong. Dilempar-lempar itu juga satu keterampilan. Ya, memang sih kalau kita mau mendidik anak supaya dia tahu nih, ini makanan, tidak boleh dilempar-lempar. Ya udah kita akhiri, berarti udah bosan. Itu aja yang kita harus pahami. Gitu ya. Jadi ingat ya, menyusui itu perlunya ini. Jadi kadang-kadang kita sebagai dokter anak, kadang-kadang di awal jarang kita pakai stetoskop periksa bayi. Kita lihat aja dia nyusu bisa, artinya apa? Nyusu itu kayak orang lari, artinya jantung dan paruhnya bayi itu harus bagus. Saya pernah kecolongan, saya itu banyak belajar dari lapangan ya. Ada ibu yang datang ke saya mungkin belum pernah cerita. Saking saya konsentrasi sama menyusu, saya nggak pasang stetoskop, bayi itu setiap netek lepas. Apa yang terjadi? Jantungnya bocor gede banget. Jadi artinya kalau dia ada kelainan jantung atau kelainan organ paru, dia nggak bisa ngisep. Kalau bayi itu bisa ngisep, artinya apa? Ngisep ini adalah kerjanya otak. Ya, namanya refleks primitif. Jadi kalau bayi itu ditaruh di areola yang ditaruh sampai dapat palatomole bagian yang halus itu dia ada refleks. Refleks itu dapatnya dari otak. Ya, makanya kalau lahir prematur itu belum matang. Ya, kalau kita dapat nih bayi umur 32 minggu, ya 34 minggu, suruh ngisep nggak bisa dia, atau ngisep paling cuma gini-gini doang. Artinya otaknya belum bener. Ya, tapi begitu dia mengisap, makanya dinikmati. Jangan, masih saya belum ada, jangan cuma begitu. Ya, seperti tadi Niki, aslinya belum ada.
Tapi lebih jauh lagi, oh bayi saya bisa ngisep. Kalau bisa ngisep berarti otaknya bagus. Kemudian kalau dia bisa ngisep, apalagi sampai tidur, berarti jantung dan parunya baik. Gitu ya, jadi itu dipahami sehingga kita nggak frustrasi nungguin ASI kok belum keluar. Tapi kita pahami bahwa satu proses yang kita peluk, kita bergadang itu ada hasilnya di bayi. Gitu ya. Dokter Andamari mungkin ada yang mau disampaikan? Memang apa namanya, mungkin kalau misalnya untuk proses menyusui ya dari awal yang saya pelajari itu kalau untuk rumah sakit yang memang tidak pro ASI itu biasanya kebanyakan itu bayinya itu ditaruh di kamar bayi. Jadi Bukan rawat gabung ya. Betul. Saya selalu bilang rumah sakit yang begitu rumah sakit banci. Suruh nyusul tapi pisahin. Iya. Ya, ibunya biar tidur dong gitu. Iya kan? Betul dong. Iya. Yang sering terjadi biasanya adalah mungkin ibu-ibu sama bapak-bapaknya merasa nyaman di rumah sakit tersebut karena memang, oh ya udahlah nggak ada bayinya gitu ya. Mungkin dikasih pas ada bayinya. Tetapi nanti pas mereka pulang ke rumah itu langsung bingung, bener. baby blues ibunya karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan ke bayinya. Ya, Gitu dok. ya. Jadi pelajaran lagi nih. Kalau pilih rumah sakit ya, walaupun Anda mampu membayar VVIP, kalau di rumah sakit kami yang BPJS ya, dokter rumah sakit Andamari itu BPJS kelas 3, kelas 2 sampai VVIP sama. Semua dilakukan sama. Rawat gabung, ajarin nyusu. Ya, cuman tadi pesan saya kalau Anda lahir di rumah sakit yang tidak dibantu, saya main sosial media itu bukan saya mau apa gitu ya, tapi karena ibu-ibu itu ada di sana sekarang. Saya sering tuh dan saya baca komentar-komentar itu ya, apalagi komentarnya panjang, banyak gitu ya. Pasti ini ada sesuatu yang tidak merata. Kalau nggak ada komentar, biasanya saya tahu oh ini tidak masalah. Tapi kalau semakin banyak yang komen itu semakin saya baca. Ya, biasanya ibu-ibu itu selalu bilang, kok di rumah sakit saya nggak ada IMD, kok di rumah sakit saya nggak ada yang membimbing, gitu ya. Jadi jangan menggantungkan diri pada rumah sakit, karena rumah sakit itu tidak sama. Syukur-syukur kalau dibantu, tapi kalau nggak dibantu, pelajari aja. Itu bukan sesuatu yang sulit. Memang itu tidak sesuatu yang natural, tapi memang harus pelajari. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu kasih namanya refleks primitif. Ya, refleks primitif itu tadi yang diginiin dia gitu. Begitu dia tepat, dia ngisep. Gitu ya. Terus kalau ngisep itu ada refleks menelan, itu memang udah dikasih begitu. Ya, terus bayinya kalau malam bangun, itu dikasih kenapa? Karena hormon prolaktin tingginya malam. Gitu ya, kalau Mak Bubung sih udah tahu semua dan itu pasti udah teredukasi. Justru yang paling sulit menolong menyusui itu sebetulnya di 2 minggu pertama. Paling sulit banget di 3 hari pertama. Jangan sampai ketambahan baby blues. Gitu ya. Baby blues itu biasanya kayak pintu itu betul-betul ketutup, kita mau nolong jadi sulit. Itu baby blues. Jadi kalau bisa itu betul-betul kita perlu peran ayah-ayah supaya tidak terjadi baby blues. Mungkin itu ya. Nah, supaya nggak bosan mungkin kita diskusi ya sekarang ya. Boleh, dok. Oke, mungkin dari sini dulu, nanti baru di online. Ada yang mau ditanya? Silakan. Wah, bapak-bapak nih, saya paling suka. 1, 2, 3. Secara cepat aja ya. Tanyanya 1 to the point ya. Ya, Mana dulu nih? Ya, yang di depan dulu kali. Ya, silakan. Terima kasih dokter. Ya. Saya izin bertanya. Tadi kan kata dokter itu 6 sampai 8 minggu Ya. kita harus menyusui. Ya. Nah, kalau misalnya kita diberikan cutinya kurang dari itu, Ya. bagaimana untuk kita ngatasinnya? Ya. Gitu. Jadi ini pertanyaan bagus banget ya. Saya juga banyak menolong ibu yang cuma dapat cuti 2 minggu. Ya. Artinya kan kita tidak bisa merubah policy kantor, gitu ya. Jadi kalau misalnya dapat cuti cuma 6 minggu ya, biasanya rata-rata itu kan 1,5 bulan sebelum lahir, terus 1,5 bulan, gitu ya. Jadi biasanya karena kalau pakai ASIPRA itu memang tidak bisa cepet-cepet bayinya belajar. Jadi mau nggak mau, bayi itu biasanya paling cepat belajarnya seminggu. Jangan besok kerja, sekarang baru pakai media, jangan. Bayi itu biasanya nggak bisa gitu. Jadi tinggal kita sesuaikan. Kalau 6 minggu, berarti kita kasih waktu belajar 2 minggu. Sebelum kerja 2 minggu. Bertahap aja, tadi kan mestinya kalau 1,5 bulan itu biasanya bayi itu kalau 3 kilo berarti dia sekitar 4,5 kilo. Kalau 4,5 kilo 1 hari itu biasanya dia perlu hanya 600.
Kalau 600 berarti cuma 450. Ya, semakin banyak volume yang dia bisa itu semakin jarang. Jadi jangan dikecil-kecilin. Kalau dia bisa 60, besok coba naikin 75, besok naikin 90. Supaya apa? Supaya dia interval memberi ASI itu nggak terlalu rapet. Tujuannya supaya ada stimulasi nanti, me time, ngobrol gitu. Ya, oke, terima kasih. Boleh Mbak, itu yang bapak-bapak laki ini enak nih kalau ada yang memang laki ya. Anda mari kalau ada yang mau ditambah langsung ya. Oke, silakan. Saya mau nanya. Tadi saya mengutip dari ini kita memilih ibu itu harus happy. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan ini adalah produktivitas dan kelancaran ASI yang dihubungkan dengan stresor ibu. Ya. Nah, kan tadi bilang kalau ibu tuh paling bagusnya ASI itu harus digendong ya, dan harus menyusui langsung ya, tidak diserat. Gimana nanti kalau malam hari harus bangun, harus digendong, itu kan jadi lama-lama nanti pasti akan stres. Itu seberapa mungkin pengaruh ke kualitas dan produktivitas ASI-nya untuk bayinya? Ya. Jadi untuk menjawab ini mungkin Dokter Andamari juga bisa sharing ya, karena kan itu ini kebetulan bapak ya, bapak-bapak yang bertanya, dan saya tahu itu banyak banget bapak-bapak, kasihan istri saya gitu ya. Tadi Uung juga ibunya biarin dia tidur gitu ya, tapi Uungnya harus 2 jam sekali ngosongin gitu. Mungkin Dokter Andamari bisa memberikan pandangan, nanti kita akan lengkapi. Silakan Dokter Ibu. Sebenarnya kalau misalnya ngomong ibu happy itu mungkin ibu sendiri itu nggak tahu ya dok ya. Kadang happy itu Masing-masing orang berbeda ya. Mungkin kayak saya ya. Oh iya saya tahu ibu harus happy gitu, cuman mungkin saya sendiri nggak tahu happy-nya tuh yang sampai mana gitu ya. Tetapi ternyata sesimpel kayak orang sekitar itu hadir, support di situ. Ternyata nggak perlu harus dibeliin macam-macam. Maksudnya benar-benar dukungan mental itu sangat-sangat membantu. Tadi yang kayak Cium bilang, kayak cuma bilang kamu hebat kok, kamu bisa gini, itu aja. Ternyata sebenarnya udah lebih dari cukup. Dan memang ketika memang itu udah tercipta tuh memang akan menjadi lebih oke gitu ya. Sekarang saya mau tanya sedikit ya, kalau misalnya untuk tadi ya, misalnya produksi turun kerja, kalau dari Dokter Tiwi sendiri, menurut Dokter Tiwi pandangan tentang tempat dari ASI booster itu gimana? ASI booster, ini bagus banget pertanyaannya ya. ASI booster terbaik itu adalah kehadiran ayah. Ya, saya percaya banget ayah itu perannya penting. Saya sambung dengan pertanyaan tadi ya. Jadi kalau yang tadi oksitosin hormon, kan sebetulnya dalam proses menyusui itu ada 2 hormon yang penting. Satu prolaktin, yang kedua oksitosin. Oksitosin itu dia berlawanan dengan stres atau faktor kortisol. Kortisol itu dia tinggi pada ibu yang hamil terus terlalu gendut. Ya, kalau hamil itu nggak boleh gendut-gendut karena hormon kortisolnya tinggi menekan oksitosin. Nah, pada ibu yang tadi ya kurang tidur, terus kemudian stres, nah itu akan membuat oksitosin tertekan. Nah, biasanya sih ada di dalam buku. Kalau pertama itu kan begadangnya banyak, 2-3 minggu. Posisi menyusui yang dipelajari itu jangan yang hanya duduk. Jadi yang tiduran, itu penting. Ya, kemudian ASI booster tadi ya yang ditanyakan oleh Dr. Andamari, ASI booster terbaik itu adalah support system, terutama ayah, itu adalah ASI booster terbaik. Kalau ada suplemen ASI booster yang ada, sebetulnya sangat individual responsnya kalau yang saya lihat di lapangan. Ada yang cocok dengan mampu, ada yang ini yang cocok, ada yang cocok dengan yang ini, bau badannya nggak bagus. Ini saya real di kamar praktek ya, baunya tuh banget ya, ada yang begitu ya. Ada beberapa suplemen yang ibunya sendiri ngeluh, saya minum ini dok, aslinya saya banyak, tapi bau badan saya 2 hari itu mandi, udah saya stop tetap ada. Jadi artinya suplemen yang ada responsnya itu masing-masing berbeda-beda ya. Nah, yang bisa merasakan adalah ibu. Jadi saya seringkali kalau ibunya minta ASI booster, saya seringkali resepkan, karena buat saya kepercayaan ibu terhadap adanya ASI booster itu sebenarnya yang penting kalau buat saya. Ya, jadi saya nggak bilang nggak usah ya. ASI booster itu suami, nutrisi, cairan, tidur. Itu nomor 1. Karena kalau minum ASI booster, tapi ini nggak ada, nggak kerja dia. Ya,
Tapi kalau ini disertai dengan ASI booster itu akan optimal kerjanya. Cuman pemilihan masing-masing suplemen itu sangat individual, gitu ya. Ya setuju ya. Jadi artinya memang seperti itu. Jadi kadang-kadang saya bertanya balik, ibu kemarin karena sebetulnya dokter anak itu tidak meresepkan untuk ibunya sebenarnya. Karena kan dokter objin lah yang atau bidan lah yang pemilik dari klien ibu itu dia dokter objin. Tapi dokter anak juga tidak mau mempersulit ibu. Jadi kalau dia minta, saya selalu bertanya, biasanya dokter objinnya kasih apa atau biasanya bidan kasih apa? Ibu rasanya gimana? Iya dong, kalau minum ini tambahnya oke bu, saya lanjutin. Biasanya saya seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Cukup menjawab ya, cukup ya. Tadi kayaknya ada yang di belakang yang bertanya, tuh masih banyak mbak. Ya, kita akan berhenti di jam 11:30 udah ya, cepet amat ya. Gak berasa ya, gak berasa. Silakan, boleh. Ya. Ada yang dari online silahkan dibuka ya nanti setelah ini bisa open pakai promo. Silakan. Apabila di hari pertama ASI kita benar-benar nggak keluar nih dok. Ya ini udah punya anak belum? Belum. Oke. Kok belum punya anak? Belum. Wah ini bagus banget kalau yang belum punya anak di sini. Nah, teruskan sama aku. Ya silakan. Apabila di hari pertama ASI benar-benar nggak keluar nih dok. Apakah kita bisa nunggu kasih ASI-nya di hari kedua? Atau terpaksa kita berikan support saja? Ya, nanti ini dokter Anda Mari dulu yang menjawab. Silakan, dokter Anda. Ini persoalan klasik. Kenapa buku ini dibikin? Karena kita nggak bisa melayani satu persatu, tidak bisa mensupport satu persatu. Buku ini untuk itu. Silakan dokter Anda Mari. Oke. Jadi sebenarnya memang prinsip ASI itu nggak ada istilah ASI yang tak kuat. Ya, itu saya udah menjalani sendiri. Menjalani dan membuktikan ya. Membuktikan gitu bahwa memang ASI saya awalnya itu sesedikit itu bahkan mungkin hampir nggak ada gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti itu tidak bisa diusahakan. Memang ada poin-poin tertentu di mana susu formula itu bisa masuk. Ya. Di buku Dokter Tiwi menurut aku itu tuh lengkap banget. Aku udah baca bukunya. Dan sebagai dokter anak itu semua pertanyaan yang memang selama saya praktek yang ibu-ibu tanyain itu sebenarnya ibu nggak usah tanya ke dokter. Ya. Mungkin misalnya tidak mampu untuk afford ke dokter spesialis anak atau mungkin nggak ada waktu, sesimpel nggak ada waktu, itu buka buku itu aja. Ya. Semua pertanyaan itu ada di situ. Ya. Dan yang saya paling amaze-nya dok ya, itu di belakang itu tuh ada kuesioner tentang sebagai seberapa besar sih kemauan kita sebagai ibu untuk mau susu. Itu bukan untuk judgement ya, hanya untuk kita kira-kira mengukur kira-kira nih kita nih udah sampai mana. Apakah kita termasuk yang ngoyo banget atau kita sedang-sedang aja atau mungkin kita sebenarnya demotivasi gitu ya. Karena memang kadang itu seringkali kemauan dan memang prakteknya itu kadang suka tidak sejalan. Tapi gini, siapa namanya tadi? Karisma, karena belum pernah hamil ya. Jadi kalau hamil itu di usia 5 bulan kehamilan atau 20 minggu, sebetulnya ada yang namanya ari-ari atau plasenta. Ya. Nah, plasenta itu menghasilkan hormon prolaktin. Prolaktin itu adalah hormon yang memerintah payudara menghasilkan produksi ASI. Sebetulnya itu. Jadi sebetulnya semua kehamilan itu Tuhan udah lengkapi dengan makanannya. Nah, cuma di awal, apalagi kehamilan pertama, seringkali rasanya belum keluar. Ya, saya kalau mudah-mudahan nanti Karisma kalau hamil lahir normal, begitu lahir normal, ya mudah-mudahan ya. Lagi hamil. Nah, lagi hamil dan lahirannya kapan? Ini berapa bulan? 6 bulan. Jadi sekarang udah terbentuk plasenta itu. Supaya saya nggak lupa, sekarang bayimu juga udah dengar 20 minggu, 24 minggu. Jadi selalu bilang nanti kalau lahir langsung netek mama. Itu sebetulnya sugesti bukan untuk bayi tapi untuk dirimu juga. Tadi dokter Anda Mari bilang, menyusui itu yang penting banget kuat niat. Ya, jadi begitu lahir, mudah-mudahan lahir normal. Hormon yang tadi prolaktin udah ada. Kalau sekarang dia belum keluar nih, karena hormon hamilnya masih tinggi. Ya, jadi progesteron atau hormon hamil masih tinggi, jadi ketekan dia, belum bekerja. Nah, begitu proses kelahiran terjadi, dipotong tali pusat,
ya, tali pusat dipotong, hormon prolaktin, hormon progesteronnya turun, hormon prolaktin mulai naik. Nah, mulai naik nih, kalau di payudaranya diisep sama bayinya, ya, pelan-pelan dia tambah naik. Jadi, kadang kalau kita pencet nggak ada, tapi bayinya tenang kalau ditetein. Nah, apalagi bayinya netek nih, terus keluar nih yang namanya mekonium. Tadinya cuma sekali, kok jadi sering? Itu tandanya ASI-nya udah keluar. Jadi sebetulnya di awal jangan buru-buru bilang bahwa tidak keluar. Ya, karena perkataan itu bisa menjadi kenyataan. Ya, jadi kalau menjadi ibu, keluarnya itu mulut kalimat itu mesti yang baik-baik dan apa yang kita harapkan. Ya, jadi jangan gini, ya belum keluar, jangan. Nete, ayo nak, nusuk ya. Jadi selalu begitu, karena itu bukan ngomong sama bayinya aja yang mendengar suara ibu, tapi kita ngomong sama tubuh kita juga. Ya, nah biasanya berat badan akan turun, bayinya itu normal. Di hari pertama 5%, di hari kedua 7,5% itu normal. Terus bayinya kuning itu normal, biarkan aja dia netek. Nah kalau dia kok tadinya mekonium cuma sekali, apa pupnya hitam sekali, nanti kok dia jadi sering, tambah sering, itu artinya ASImu keluar. Walaupun kayaknya kok nggak ada, atau bayi saya kok nangis terus itu tetap keluar. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menangkap penjelasan tadi ya. Jadi diingat-ingat itu ya. Jadi bukan masalah ada atau enggak ada ya dok. Iya. Pokoknya susuin aja tiap 3 jam. Susuin aja sampai monitoring ya. Itu gunanya ya. Kalau menyusui itu biasanya nggak boleh kembali ke bidan atau dokter itu terlalu lama. Karena biasanya kan dia pulang dalam keadaan turun berat badan. 2-3 hari di rumah kontrol. Boleh ke bidan, boleh ke dokter. Nanti biasanya dievaluasi berat badan. Ya, kalau dia mencret di hari kelima, kuning, sering, itu artinya aman. Ya, oke. Terima kasih, Karisma. Oke. Nah lanjut nih dok, ini ada pertanyaan dari Mami Online. Ini udah kita pilih dari Mam Anissa Aulia. Mam Anissa Aulia buat di open cap atau open mic-nya. Wah ini. Halo, siapa namanya? Anissa Aulia. Anissa dok. Iya, Alisa kan? Anissa. Oke, sorry ya, ini matanya kurang awas. Silakan Anissa. Dari mana Anissa? Sebutkan kotanya ya. Saya dari Bandung dok. Oke. Kebetulan untuk sekarang ini saya nyumam ya dok, baru ngelahirin anaknya sekitar 1 bulan lebih 3 hari saat ini. Sempat struggle masalah ASI ya dok, sampai hampir mastitis dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya memilih untuk menjadi ibu yang full apping. Jadi memang saya pumping gitu dok. Nah memang awalnya saya untuk ASI-nya sendiri awal-awal itu hanya 30 mili gitu-gitu ya dok di hari-hari pertama, karena sampai hari keempat ASI saya tuh belum keluar. Tapi untuk sekarang itu udah sampai di 100 mili per sekali pumping. Alhamdulillahnya gitu ya dok. Nah saya pengen minta tips gitu ya dok, karena kan kondisinya saya pumping nggak DBF gitu. Jadi setiap saya pumping saya langsung kasihin ke anaknya. Atau kadang ada yang di stok pun hanya 100 mili. Itu untuk kayak 2-3 jam ke depan aja gitu loh dok. Sedangkan kondisinya sebentar lagi saya akan bekerja gitu loh. Nah, apa sih yang harus saya lakukan gitu dok untuk memenuhi si kebutuhan ASI anak saya ini sebelum saya tinggalkan untuk bekerja? Terutama mungkin di hari pertama saya tinggalkan gitu ya dok, karena mungkin untuk hari kedua, ketiga saya udah mulai pumping juga di kantor. Karena kebetulan kantor saya mendukung untuk ada ruang menyusui gitu-gitu lah dok, ruang pumping dan lain sebagainya. Itu sih dok mungkin tipsnya untuk saya yang full pumping masalah ASI dan di hari pertama sebelum meninggalkan bayi gitu lah dok. Terima kasih ya Anissa, ini pertanyaan yang sangat baik ya, dan kita juga sering lihat di kamar praktek. Saran saya sih ya, kalau sekarang coba nih ya, saya nggak tahu ini memang terserah sama ibu.
kalau mau mencoba, asal mau ya, mencoba untuk menyusui itu karena penting pada ibu bekerja untuk tadi bonding, merangsang produksi itu adalah dengan menyusui di malam hari. Kemudian perahan yang pagi siang sore itu dipakai buat pagi siang sore lagi gitu ya. Karena pengalaman saya, bayi yang full pumping asinya itu diperah itu biasanya butuhnya lebih banyak dari harusnya biasanya. Ya, jadi misalnya dia butuhnya 600, biasanya dia nggak butuh, biasanya dia akan lebih. Jadi artinya kayaknya jadi kurang gitu ya. Jadi tentu saja yang saya harap kalau bisa lakukan yang namanya relaksasi. Relaksasi itu kalau sudah kenal botol pasti lebih sulit. Ini tergantung tadi ya niat untuk mengembalikan ke payudara ada atau tidak. Jadi pakai gaya cross cradle atau football. Cross cradle itu payudaranya itu dikayain botol. Jadi dipegang, bayinya dituntun, kemudian saat dia ngisap, tadi kan saya bilang kalau pakai botol dia ototnya di sini. Biasanya bayinya ngisapnya sebentar. Bantu bayinya, tekan, lehernya tekan, kemudian payudaranya didorong sampai diperah. Jadi dia kayak botol. Itu pertama. Seandainya itu tidak bisa, terpaksa kalau di hari pertama nggak ada nih karena pas-pasan tadi struggling dengan pemberian ya, terpaksa kita backup dengan formula. Kalau dia di bawah 4 bulan, itu kalau mau pakai ASI donor boleh. Dalam kesempatan ini saya memaparkan ASI donor itu tetap hati-hati karena ASI itu sifatnya seperti darah, bisa mentransfer penyakit. Jadi kalau mau pakai ASI donor, ibu pendonor harus di screening HIV, hepatitis B, hepatitis C itu harus, dan sifilis. Ya, kemudian setelah menerima ASI donor itu harus dipasteurisasi. Jadi nggak boleh tuh terima udah screeningnya aman langsung kasih, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada penyakit yang kita tidak bisa deteksi dengan screening, yaitu HTLV2, Human T Lymphocyte Virus, itu nggak bisa. Itu berharap screening itu kan bisa bocor, bisa dia padahal dia HIV tapi nggak kedetek, itu bisa. Dengan pasteurisasi itu diharapkan yang tidak kedetek itu mati. Jadi memang rada ribet. Yang terakhir baru pakai formula. Ya artinya gini, kalau misalnya kalau masih bisa netek 1, pompa 1, tadi seperti yang dokter Anda Mari sampaikan. Kemudian yang dipompa itu ditetein lagi selama di rumah ya. Karena sebetulnya bayi kalau produksi cukup itu 1 juga cukup. Karena saya sering kali membantu bayi 2, bayi 3 itu ada yang cukup. Artinya payudara itu tidak harus dua-duanya. Kalau dia udah 1 bulan harusnya dia udah mulai stabil. Caranya tadi tetein 1, yang satunya diperah, itu yang buat nabung, satunya disusuin, maksudnya terus dikembali susuin lagi. Tadi saya bilang yang dipompa itu biasanya handbag itu ada 2 macam. Handbag yang bisa agak encer itu bisa dikosongkan pakai pompa. Tapi yang kental banget itu nggak bisa, itu diisep. Dan itu mudah-mudahan meningkatkan produksi seperti yang tadi dokter Anda Mari kerjakan. Mungkin itu Anissa, mudah-mudahan membantu Anissa. Oke. Dok, Oh iya, ada lagi Mama Nisa. itu tetap ditetein dan dipumping meskipun kondisi asinya sudah nggak keluar ya? Iya betul. Jadi waktu dipompa kan dia nggak keluar. Kalau dia bisa ngisep bayinya, ini makanya saya bilang coba juga latihan relaksasi. Karena kalau dia biasa pakai botol, terus diisepin ke payudara ibu, biasanya dia pakai ototnya sini. Saya sering kali istilahnya dia pakai tenaga botol, nggak bakal bisa. Jadi mesti dikasih posisi yang cross cradle ya. Mudah-mudahan Anissa bisa lihat, mungkin di Mangkukuh juga ada cross cradle dan football, atau mungkin bisa konseling dengan konselor di sini gitu. Jadi pelajari bukan yang klasik cradle tapi pakai football, jadi bayinya agak ditekan sedikit, payudaranya dipecat-pecat lagi terus dia menisu. Itu juga baik untuk relaksasi. Anissa. Oh, oke. Terima kasih dok. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mama Nisa. Nah dok, ini ada satu lagi Mami ya. Dan ada namanya Mami Mia. Mami Mia udah bersama kita, udah open camp dan
boleh dipersilakan untuk open mic untuk sesi diskusi hari ini. Silakan Mia. Silahkan pertanyaannya. Oh iya gini, sebelumnya saya mau makasih ya sama Dokter Tiwi untuk anak kedua ini. Alhamdulillah waktu abis lahir itu dapat kolostrum gitu, karena dari awal tuh anak yang pertama itu saya nggak dapet, terus saya baru follow Dokter Tiwi dan belajar gitu dari postingan-postingan Dokter Tiwi. Alhamdulillah dapat anak yang kedua ini dapat kolostrumnya gitu. Keren ya. Dan alhamdulillah, makasih banget gitu buat Dokter Tiwi atas edukasinya gitu. Pertanyaannya, jadi kan gini, anak saya itu lahir BBLR-nya tuh kurang sekitar 2,45 kilogram. Terus jadi waktu lahir itu saya juga sesar gitu, jadi dipisah dulu karena BBLR-nya kurang. Ya. Terus sekarang itu anak saya tuh udah mau 2 bulan ya, nanti tanggal 25. Tapi berat badannya itu nggak nyampe ke target, harusnya kan sekitar 4 kilo ya. Tapi saya udah full DBF, itu gimana ya buat naikin berat badannya gitu. Saya udah minum suplemen dan semuanya gitu, udah usaha, udah kayaknya udah dilakuin gitu, tapi masih aja berat badannya kurang gitu ya dok. Gimana Dok? Makasih. Ya, terima kasih Mia ya. Jadi kalau lahirnya 2,4, 1 bulan kilo 45 gram. 2 kilo. 2040 ya? 2045. 2045. Jadi kalau 2045, 1 bulan itu kalau semakin kecil bayi, kalau bisa semakin ngebut. Jadi 30 gram, biasanya kan kalau bayi besar itu boleh 20 gram per hari. Kalau 30 gram itu, sekarang 2 bulan ya? Mau 2 bulan berarti kan 30 kali 60, 1,8. 1,8 ditambah 2 kilo berarti 3,8 ya. Itu targetnya paling bawah ya, 3,8. Yang dikerjakan sekarang adalah dipompa ASI-nya, habis dipompa itu dikasih, terus disusuin. Oh gitu ya. Jadi perah, kalau yang begini harus perah ya. Tadi kan saya bilang jangan buru-buru perah. Tapi kalau berat badannya kecil, pada prematur juga sama ya. Jadi kalau prematur itu dia tenaganya juga kecil. Ini BBLR juga biasanya sama. Di bawah 2,5 itu biasanya tenaganya sedikit ya. Biasanya saya belajar dari bayi-bayi kembar tuh lahirnya kecil-kecil. Jadi diperah, dikasih perahannya, habis itu disendawakan, terus diakhiri dengan netek. Yang tadi diperah, payudara yang diperah itu dikasih lagi. Oh gitu. Oh iya dok. Kemudian jangan cuma merasa aman di situ. Tetap di follow up, 1 minggu dia harus naik 250 gram ya. 30 kali 7 itu 210 ya. Jadi paling sedikit banget itu 30 gram kali 7 hari, tidak boleh kurang ya. Jadi program menyusui itu baik, tapi bayi harus tumbuh. Kalau bayi tidak tumbuh, perlu suplementasi, lakukan suplementasi. Suplementasinya dengan tadi donor, harus screening dan pasteurisasi, atau pakai formula, pelajari pakai SNS. Ini kan netek langsung kan? Jadi ASI perah tadi kalau bisa ditetein pakai SNS. Jadi dia kelihatan nih berapa nih volumenya. Kemudian baik sampai dia habis di SNS itu pakai botol, pakai selang gitu. Terus dilanjutkan payudara yang kosong tadi itu ditetein aja terus, bayinya tempel terus. Oh gitu, iya dok, iya dok. Itu ya, Anissa ya. Sepertinya apa? Iya. Mia. Ya. Makasih ya dok ya. Oke, follow up ya Mia ya. Jangan lepas gitu aja ya, karena itu bayi kecil. Iya. Ingat ya, 60% pertumbuhan di awal 1 tahun pertama itu dia nutrisi itu untuk otak. Jadi nggak boleh tuh walaupun program menyusui itu baik, bayi harus tumbuh. Kalau enggak, otaknya nanti yang jadi korban ya. Jadi dari yang kita kasih, misalnya 100 kita kasih, 60 itu buat nutrisi otak ya. Jadi betul-betul harus berat badannya harus tumbuh, jadi harus monitor ya. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mia. Semoga menjawab dari pertanyaan Mia ya. Oke, karena sesi Q&A-nya udah selesai nih dok. Sesi diskusi sudah selesai. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi saya tutup diskusinya.
diskusinya. Terima kasih Dokter Andamani. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup. Mungkin ada yang belum tadi dibahas atau mau ditegesin lagi, silakan. Oke, memang aku mau tahu dulu Dok, ini di sini yang ibu bekerja tuh berapa banyak sih? Nah, bener tuh dari sampai lupa. Yang tinggi dong. Tinggi dong. Yang tinggi. Aku juga, Wah, oke. saya juga ibu Banyak bekerja yang nih ibu Dok. bekerja. Saya Oh juga ikut. iya. Oke, jadi memang untuk yang ibu-ibu pekerja memang menyusui itu persiapan ini pada aku lihat pada hamil-hamil semua. Persiapannya itu tidak sampai menyusui aja, tetapi ingat kita juga perlu mempersiapkan pada saat nanti itu bekerja karena memang itu ibarat kata naik level susahnya daripada menyusui gitu ya. Jadi itu dipersiapkan sebaiknya. Ya, betul. Terima kasih ya. Sebagai penutup ya, ibu bekerja, menyusui dulu nih. Terus tadi pertanyaan tadi, berapa lama dapat cuti? 2 minggu sebelumnya itu memerah. Nggak usah lama, nggak usah jauh-jauh. Tapi kalau berlimpah, sering kan ibu-ibu nih netek, tapi yang sini bengkak dong. Terus diapain? Diperah boleh. Kalau ibunya masih di rumah, yang diperah itu langsung aja masukin ke freezer. Tetap tetein kasih yang baru, yang paling bagus. Oke? Terima kasih banyak semua. Mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih. Sang bayi. Sang bayi, Ya, betul, sang bayi. untuk menyiapkan ibu kembali bekerja. Bedah buku sama diskusi tentang buku Sang Bayi dari Dokter Tiwi. Ilmu yang sangat bermanfaat kayak seperti menyiapkan ASI, terus ketika kita menyiapkan sebelum bekerja itu bagaimana, seperti itu. Mungkin kita jadi punya gambaran lagi nanti setelah istri saya melahirkan ini apa saja yang harus kita lakukan. Jadinya juga membuka pikiran kita, jadi banyak yang harus disiapkan. Mungkin bukan hanya dari persalinan aja, tapi setelah persalinannya juga seperti itu. Baik. Pesannya adalah kalian luar biasa, jangan patah semangat. Yang terpenting ibu itu adalah hebat sekali. Mempersiapkan persalinan dan setelah persalinannya, selain dengan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan atau dengan banyak membaca, sharing-sharing dengan orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, seperti itu. Terima kasih Sang Bayi, terima kasih Mam Uung. Selamat Dokter Tiwi atas launching bukunya Sang Bayi. Buku ini sangat amat menginspirasi terutama untuk saya, dan saya yakin banyak sekali orang-orang di luar sana yang juga terinspirasi atas buku ini. Harapan saya semoga buku ini bisa membawa banyak manfaat untuk ibu-ibu di luar sana dan menjangkau ibu-ibu lebih banyak lagi sehingga bisa memberikan dampak untuk Indonesia.